dengan Kota Raja, merupakan salah satu kota di Indonesia yang menyimpan banyak keindahan. Dijuluki Kota Raja, selain karena merupakan lokasi keberadaan Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia, juga menyimpan peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Di Kota Raja, beragam pariwisata khas pun menjadi suguhan menarik bagi para pelancong. Beragam tempat menarik tersebut meliputi Kedaton. Kedaton merupakan kediaman Sultan Kutai Kartanegara. Hingga saat ini, Kedaton sering digunakan untuk acara adat dan kesultanan. Tak hanya itu, Kedaton juga menjadi simbol kebesaran Kota Raja. Tak ketinggalan Museum Mula Warman. Museum Mula Warman merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Kota Raja. Museum Mula Warman terdiri dari kompleks museum dan pusat oleh-oleh atau cindramata khas daerah Kutai Kartanegara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Kota Raja terus mengalami perubahan. Mulai dari gaya hidup dan sosialita anak muda yang mengikuti tren kebaratan. Kearifan lokal semakin memudar, salah satunya di kesenian musik, yakni musik tingkilan. Tingkilan adalah seni musik khas suku Kutai. Meski demikian, tidak semua masyarakat Kutai pandai dan ingin mendalami kesenian ini. Hal inilah yang membuat seniman musik tingkilan semakin langka dijumpai. Lamhin salah satunya. Pria parubaya ini merupakan seorang seniman tingkilan yang berbeda dari lainnya. Jika pada umumnya tingkilan dimainkan secara berkelompok dan tiap alat musik dimainkan secara perorangan, maka tidak dengan Lamhin. Meski dibatasi fisik yang kurang sempurna, nyatanya Lamhin sanggup memainkan 2 jenis bahkan lebih alat-alat musik tingkilan sekaligus. Tiap akhir pekan Lamhin mengais rezeki melalui alunan musik yang dimainkannya. Museum Mula Warman, Lamhin kerap kali menerima panggilan jasa untuk bermain tingkilan dari panggung ke panggung. Kok dia ngambil duit saya, mau habis dia mengambil duit saya. Orang pemabuk itu, orang dari orang nakal lah. Petikan dawai, tabu gendang, dan alunan syair yang dimainkan Lamhin membuat siapapun tak menyangka bahwa dalam keterbatasan ia begitu piawai melantunkan musik tingkilan dengan begitu sempurna. Ya, inilah karunia Sang Pencipta. Saya ini, kalau saya main gambus ini dari umur 9 tahun. Kalau saya berposisi di tingkilan ini sudah lama sudah. Kemungkinan belasan 30 tahun mungkin ada. Apa aku bilang ada? Karena aku ikut grup Tenggarong ini, satu grup itu ada yang 5 tahun. Aku masuk grup 1 ada 3 tahun, 7 tahun aku bergrup sama tingkilan ini. Musik tingkilan ini aku heran. Mulai kecil aku senang betul.
Kalau orang nyanyi lagu-lagu Tenggilan itu ya saya paling senang. Jadi musik yang saya pakai ini, lagu yang saya pakai ini, itu yang nomor satu saya senang. Walaupun musik lain nggak kayak Tenggilan, tapi senang betul. Saya belajar main gendang ini 3 bulan lamanya. Madu gendang dengan gambus dengan nyanyi. Nah, jadi saya bermain gendang ini kurang lebih 15 tahun. Sejak kecil Lamhin telah kehilangan penglihatannya. Ia dulunya terserang penyakit cacar yang dengan ganasnya tidak hanya pada kulit, namun menginfeksi kelenjar mata hingga membutakan dirinya. Lamhin itu dasar beliau dari kecil sampai sekarang ini dia memang jiwanya jiwa mandiri. Itu yang jelas. Dia tidak pernah istilahnya tergantung kepada siapapun, bahkan orang tuanya. Jadi dengan keahlian keterampilan yang dia punya, dia bagaimana memaksimalkan itu bisa dijadikan nafkah untuk dia. Jadi karena dia selain untuk makan, dia juga merokok, kebutuhan semua di rumah dia itu semua dia yang akan berjuang dia sampai dapat. Makanya yang jelas dia itu orangnya mandiri, tidak suka dibantu walaupun dengan keterbatasan, tidak mudah menyerah, dan selalu kreatif dalam segala hal. Tidak mau hidup beliau itu terbeban. Dia bilang jangankan untuk orang lain, bahkan untuk saudara dia tak mau jadi terbeban. Karena dia menyadari segala kebutuhan beliau itu dia harus menggunakan jasa orang. Makanya dia seperti tinggal sendiri. Selama kita perhatian kita seperti itu, dengan keadaan tidak melihat sendiri bisa kita bayangkan. Itu keprihatinan untuk para untuk sekarang ini. Tapi dia tetap jalani, dia tetap tabah, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mengadu ke orang. Kalau orang mau ada perhatian, ada kasihan, dia terima kasih. Seperti aja. Jadi dia benar-benar murni, dia untuk kebutuhan beliau, untuk kerja beliau itu memang dia tanggungannya sendiri. Contoh seperti tadi, dia mau makan, mau dia pakai uang dia beli 2 orang pengojek. Dia beli makan itu 15.000, dia ojek itu 5.000, 10.000, 25.000 jadi biaya dia. Jadi dia tidak apa-apa. Karena waktu dia makan dia harus makan. Padahal di sini kan kakak kandungnya. Tidak sih orang melarang makan, tapi namanya saya bilang tadi, orang seperti itu kan kepekaan itu ya sedikit ada rasa sini omongan tuh aduh sudah diingatnya sumuran. Enak untuk apa saya makan susu, makan enak, minum enak, makan enak kalau ada omongan kan. Lebih baik saya beli di warung. Seperti itu jiwa Pak Lamhin. Untuk berkomunikasi, ia pun mampu menggunakan telepon genggam layaknya orang lain pada umumnya. Dengan menghafal urutan pada tombol dan daftar kontak, dengan lancar Lamhin mengoperasikan handphone miliknya. Kita lapar, mikir kemana aku makan ini, aku lapar, kemana aku makan, ayo, aku lapar. Setiap harinya Lamhin mendengarkan radio dan sesekali membuat syair untuk menghabiskan waktu di rumah sederhana miliknya. Ya, hingga kini Lamhin tinggal dalam kesendirian, tanpa pendamping hidup dan keturunan. Rumah tua ini seolah menjadi saksi bisu akan Pilu, seorang pria parubaya yang berjuang menghidupi kesendiriannya. Dengan kondisi Lamhin yang memiliki keterbatasan, lampu penerangan hanya terpasang di kamarnya, agar tetap memberikan Lamhin perasaan nyaman, setidaknya dapat mengurangi perasaan dingin gelapnya hidup yang ia jalani. Lamhin hanyalah manusia biasa, perasaan sedih kerap menghinggapi dirinya. Terlebih, semua hal yang ia lakukan hanyalah seorang diri, mulai dari makan, mencuci pakaian, hingga tidur pun ia dalam kesendirian. Ya, terbalik lagi di sini sendirian. Ya, nak juga kita nak sedih. Kita sendiri, dan siapa yang memasak untuk kita, nak siapa yang apa-apa untuk kita. Pergi kemana lagi kita sedih, kemana kita bawa kesedihan kita, dan menanggung sendiri kesedihan saya di sini. Saya juga cucian sendiri di sini, di kemarin cucian saya. Kadang-kadang saya nyapu, ya namanya kehidupan lah, itulah namanya kehidupan. Tapi kehidupan sendiri kita mata lihat, ya jelas sepi lah.
Kenapa? Sedangkan kita lapar, pikir kemana aku makan ini, aku lapar, kemana aku makan, ayo, perlu lapar. Minum teh, kemana aku bikin teh, ayo. Dari situlah kesediaan saya muncul di waktu mau lapar atau mau makan. Uang ini ada, coba kita nggak bisa apa-apa. Ada uang ini, kenapa kita ke warung kan? Nggak bisa, karena kita nggak bisa jalan, bata buta. Jadi sudah lapar, muncul kesedihan. Kenapa saya makan ini? Itulah kehidupan Lamhin. Tak hanya itu, bahkan ketika mengais rezeki karena keterbatasannya, suatu hari Pak Lamhin merugi. Sekumpulan orang dengan kejamnya mencuri penghasilan Lamhin saat memainkan musik di museum. Terus saya bergamus kemarin, pas datang orang 3 orang. Yang 3 orang itu 2 orang itu pulang, yang 1 itu bertahan. Kok dia ngambil duit saya, mau habis dia mengambil duit saya. Orang pemabuk itu, orang dari, ya orang nakal lah, saya bilang. Dia mabuk, dia raut duit saya, mau habis duit saya. Lamhin hanya bisa meratapi ketidakberuntungannya karena ia tak dapat berbuat banyak kala itu. Mengandalkan kepekaan pendengaranlah salah satu cara mengetahui dan meyakinkan apa yang berada di sekitarnya. Penghasilan Lamhin tidaklah seberapa. Terkadang untuk menghitung uang hasil pun ia meminta bantuan kepada orang lain, baik orang dewasa maupun anak-anak. Seperti saat ini, seorang anak membantunya dan Lamhin pun tanpa disangka membagikan sedikit uang hasil menyanyinya. Orang yang tegar gagah ini kok bisa dapat? Itu nyata-nyata yang tidak melihat. Di usianya yang menginjak 58 tahun, separuh dari hidupnya dihabiskan dengan rutinitas di Museum Mula Warman sebagai penghibur dan simbolis kebudayaan musik daerah yang mulai terlupakan. Dasarnya tidak mengganggu, Pak. Kita kan paling enggak bisa wacana jadi musik itu kan paling enggak untuk jadi meriah, jadi meramaikan orang lah. Kedepannya kan kami sedang lagi menyusun program, Pak. Kedepannya kalau bisa dari musik dari Tingkilan dari Orang Kuta itu bisa selalu bisa dihidupkan kembali gitu lah. Jangan sampai hilang, artinya tidak ada kaderisasinya kan paling enggak ya harus terus jalan terus, Pak, sampai untuk kebudayaan Tingkilan itu kan kedepannya gitulah gitu supaya terus gitu. Keberadaan Lamhin bukanlah benalu, sosoknya patut diberikan perhatian, terlebih pemerintah dan masyarakat. Dia kan sudah tua kan, kedepannya supaya dia pekerjaan dia itu tidak terlalu berat kan, ini kan agak berat, mungkin ada untuk keringanan lebih ringan daripada yang ini karena umur dia kan tidak semakin muda, dia semakin tua kan, kalau ini kan seperti ini kan berat kan. Kalau kita tidak ada yang menyebatani beliau, seperti yang tadi kan santunan apa itu, dia sempat 4 tahun dia tidak dapat santunan, macet kan, yang santunan orang miskin yang jompo itu, yang ya tiap 3 bulan tiap 6 bulan ngambil di kantor pos itu kan, baru kemarin kita urus, maka itu kita sampai lagi di kantor lurah. Orang yang tegar gagah ini kok bisa dapat? Itu nyata-nyata yang tidak melihat. Keluarga istilahnya menengah ke bawah kok tidak dapat, seperti apa? Ya, Lamhin sempat mendapatkan santunan dari pemerintah setempat. Namun, hingga kini kurang lebih 4 tahun lamanya, santunan tersebut tidak beliau dapatkan. Keinginan saya di museum itu ada tempat saya di museum itu. Kalau pemerintah bisa bikinlah tempat saya di museum itu, bikin misalnya tempat, misalnya aku ada tempat saya di museum kan, kalau hujan
kan ada tempat aku berteduh kan, kena hujan saya kan. Udah aku pulang ada tempat saya, gendang saya agar apa saya taruh di sana. Itu memang lama cita-cita saya. Jadi supaya saya artinya nggak lagi numpang tempat orang kan, punya saya alat saya nggak hilang. Di perhatian sebab kita ini bila jelek-jelek buta mata, kita manusia ada perasaan. Selama aku 21 tahun di museum itu nggak ada perintah atau ada perhatian sama saya. Ya, jadi itulah pengharapan saya. Nanti kalau pemerintah bisa bantu, jadi kalau kita bisa dibantu pemerintah kan maupun rumah kita di sana apa-apa, jadi ada juga kita nggak bingung. Ini saat hujan bingung kita mana lari, kemana lari? Ayo bingung kita sudah pakai payung-payung bocor, kita apa-apa gambus basah. Nah, itulah harapan saya ke depan, pemerintah bisa tolong saya.